Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurratu ayunina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik, hidayah, inayah darinya kita pada sore hari ini dapat bersama-sama bermunajah, bersolawat, memuji kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita begitu banyaknya. Maka kita bersyukur atas segenap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan juga mudah-mudahan tak lupa salawat serta salam semoga Allah selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertepatan dengan beberapa hari yang lalu Hari Guru. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas bagaimana akhlak atau adab kita dengan guru. Dikatakan oleh Al-Imam Ali karamallahu wajhah, ana abdun man 'allamani harfan wahidan. Dikatakan oleh Al-Imam Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan, aku adalah hamba bagi seseorang yang mengajarkan kepadaku walaupun hanya satu huruf. Padahal beliau dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Kita tidak akan mungkin masuk ke suatu tempat, suatu area tanpa melewati pintu. Jadi kita nggak akan pernah bisa mendapatkan ilmu yang begitu luasnya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali melalui pintunya Sayyidina Ali. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ali mengatakan hal yang demikian bukan main-main, bukan cuma pemanis bibir gitu ya, kalau kita kan basa-basi gitu. Enggak. Bahkan beliau mengatakan seandainya guruku mau menjualku karena budak, beliau mengatakan ana abdun man 'allamani harfan wahidan, aku adalah budak bagi seseorang yang mengajarkanku walaupun hanya satu huruf. Kenapa? Karena seseorang ini apabila diajarkan gitu ya, guru itu tidak akan memberikan sesuatu yang tidak baik bagi muridnya. Apalagi guru-guru yang luar biasa. Guru dibilang ada Syekhul Tabarruk, ada Syekhul Tahkim. Ada guru yang memutuskan atau yang mengatur semuanya. Ada Syekhul Tabarruk yang kita mengambil berkah. Pengajian sana, pengajian sini. Ya, itu namanya kita ngambil berkah. Tapi kalau Syekhul Tahkim yang memutuskan setiap urusan kita, maka dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, kalau kita mempunyai guru yang seperti ini, maka kita bagaikan mayit ala yadil ghasil. Seperti seorang jenazah yang lagi dimandiin. Pasrah aja. Mau dibelokin sana, mau dibelokin sini, mau diarahin ke sana, mau diarahin sini. Dan begitu selanjutnya. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana adab kita kepada seorang guru? Kenapa sih kita mesti beradab kepada guru kita? Bahkan tadi Sayyidina Ali karamallahu wajhah sampai mengatakan hal yang sedemikian. Bahkan dia mengatakan kalau guruku mau menjualku, karena kalau zaman dulu budak itu diperjual beli ya, maka beliau mengatakan seandainya guruku mau menjualku di pasar, tak rela. Sampai sebegitunya. Kalau zaman sekarang kadang-kadang maaf, orang di luaran sana kadang-kadang orang tuanya yang protes. Anaknya belum diapa-apain, orang tuanya udah protes dulu. Makanya kalau kita ngelihat
orang-orang zaman dulu itu luar biasa. Bahkan dikatakan ada seorang raja, kita tahu raja ya. Raja itu gimana? Dengan kemewahannya, dengan kedudukannya, dengan semuanya, dengan kekuasaan. Ada seorang raja yang mana anak raja itu diberikan kepada seorang syekh. Jadi ada syekh, orang alim kota itu, raja ini ngasih anaknya untuk dididik sama syekh itu. Nah, suatu saat raja lagi ada waktu senggang mau nengokin anaknya. Si raja ini ada waktu senggang, dia mau nengokin anaknya. Mufajaah gitu, mendadak, pakai ngabar-ngabarin. Begitu lagi datang, ngelihat anaknya raja lagi nuangin air buat gurunya. Gurunya wudhu yang nuangin air anaknya raja tadi. Begitu selesai dari wudhunya, si guru ini tadi ngelihat ayahnya atau seorang raja tadi ini datang mendadak ngelihat anaknya lagi nuangin air. Gurunya kan gak enak. Ya kan, gurunya nyamperin raja bilang, minta maaf raja. Anakmu saya suruh tadi buat nuangin air, saya wudhu. Rajanya bilang apa? Jangankan cuma nuangin air, dia lebih pantas untuk mengutuimu sekalipun. Kalau kita ngelihat anak kita di pondok atau lagi hikmah sama gurunya, orang zaman sekarang bukan yang di sini, insya Allah bukan yang dengerin online juga, yang sebelah sana kan. Kalau ngelihat anaknya, makannya nggak enak, kesian anak saya. Aduh, anak saya hikmah sama gurunya, di rumah nggak pernah nyapu, nggak pernah ngepel, nggak pernah. Sekarang di rumah gurunya suruh nyapu, suruh ngepel. Emang kenapa? Bahkan Sayyid Muhammad bin Al-Maliki mengatakan, ilmu yang kita dapat itu nggak perlu banyak-banyak, banyakin khidmah. Kenapa? Kita nggak tahu keberkahan itu adanya di mana. Bukan berarti nggak belajar, bukan. Belajar tetap belajar. Tapi berkhidmah itu juga lebih utama. Kenapa? Karena tanpa ahli ilmu, kita nggak tahu siapa yang akan mengarahkan kita. Sebagaimana diceritakan, ada seseorang yang datang kepada Syekh Hasan Asyadzili. Beliau datang sama Syekh Hasan Asyadzili mau belajar ilmu kimia. Tidak lain niatnya adalah untuk mendapatkan penghasilan dari ilmu kimia tersebut. Datang sama Syekh Hasan Asyadzili, izin ya Syekh, saya mau belajar kepadamu untuk mempelajari ilmu kimia. Kata Syekh Hasan Asyadzili, boleh, mau belajar sama saya ilmu kimia boleh. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya ya Syekh? Syaratnya adalah engkau duduk nih di pesantren saya, di pondok saya, di tempat saya, kamu duduk. Dan setiap kamu batal, kamu wudhu. Setelah wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Begitu terus. Kapanpun kamu batal, tengah malam kah, kapanpun kamu batal, wudhu dan sholat sunnah 2 rakaat. Zaman dulu nggak kayak zaman sekarang ya. Air gampang. Tinggal buka keran, udah keluar air. Zaman dulu, nimba dulu. Kan gitu. Gak gampang kayak kita sekarang. Kata beliau, begitu kan kataku untuk aku bisa mempelajari ilmu kimia? Iya, begitu kalau mau syaratnya. Baik, kata beliau. Orang ini karena semangat ya. Pengen dapat dunia. Jadi kan orang tuh kadang-kadang kalau udah kebayang-bayang, wah di depan mata nih, duit depan mata nih, duit depan mata nih, kan gitu. Niatnya nggak benar gitu. Niatnya kurang baik. Maka seorang guru tuh biasanya tahu apa yang diniatin sama muridnya, nggak mau muridnya melenceng, nggak mau muridnya nggak benar dari jalan yang Allah dan Rasulnya ridho. Syekh Hasan Asyadzili pada saat itu melihat muridnya berniat demikian, nggak apa-apa. Karena kalau ditolak nanti dia pergi, nggak tahu akhirnya jadinya gimana. Tapi syaratnya itu, pokoknya tiap batal wudhu dan salat sunnah 2 rakaat. Sampai muridnya ini kurang lebih 1 tahun. Menjalani kapanpun dia batal, dia wudhu, langsung salat sunnah 2 rakaat. Gampang nggak? Gampang nggak? Gampang nggak? Bener gampang. Bener gampang. Iya kalau gini hari gampang. Kalau tengah malam, ya Allah, mata masih merem. Iya nggak? Kalau tengah malam kita bangun, iya kan, batal nggak kalau bangun tengah malam? Nggak usah ke kamar mandi, nggak usah pakai kencing, nggak usah.
Kita bangun dong mulai kaget gitu tengah malam. Kan batal. Batal nggak? Mau balik lagi mau ke kamar mandi. Kalau rumah kita sekarang mah kecil, kamar mandinya tinggal 2-3 langkah nyampe. Kalau orang zaman dulu, kamar mandi itu jauh dari rumah. Kenapa? Karena mereka tahu itu tempat hubud wal khaba'ith. Tempatnya setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi makanya kalau orang zaman dulu nggak mau kamar mandi dekat-dekat sama kamar, nggak mau dekat-dekat sama rumah, maaf. Nggak mau dekat-dekat sama rumah jauh-jauhan. Ini sama orang zaman dulu nih, zamannya Syekh Hasan Al-Dzadili, nggak dekat kamar mandinya, tapi beliau benar-benar berijtihad. Karena apa? Karena pengen dapetin dunia. Karena pengen jadi ahli kimia. Jadi beliau sungguh-sungguh tadi nih buat bisa jadi ahli kimia. Terus pokoknya kapanpun batal nggak boleh lepas. Kapanpun batal harus wudu dan sholat sunnah 2 rakaat. Subhanallah, udah beliau jalanin itu sampai 1 tahun. Sampai suatu saat beliau bangun tengah malam seperti biasa, bangun mau sholat, beliau ke kamar mandi, nimba. Ketika nimba, yang keluar bukan air. Yang keluar adalah permata. Iya bener, luar biasa Pak. Luar biasa. Ya kan? Sesuatu yang luar biasa, yang keluar permata. Dibuang sama beliau, dibalikin lagi ke ember. Nimba lagi, keluar lagi permata kan. Lari ke rumah Syekh Hasan Al-Dzadili. Lari ke depan rumah Syekh Hasan Al-Dzadili. Lalu beliau nungguin sampai guru beliau keluar. Karena nggak berani ngetok ya. Ada sama gurunya, takut gurunya mungkin lagi ada hajat di dalam dan yang lain-lain. Maka beliau duduk aja. Beliau duduk aja nungguin sampai Syekh Hasan Al-Dzadili keluar. Begitu mendekati subuh, beliau keluar dari rumahnya. Keluar dari rumahnya ngeliat nih anak ada di depan rumah Syekh Hasan. Ditanya, apa? Wahai anak muda, kamu kok di sini? Syekh, saya ini lagi mau ngadu, Syekh. Ada apa? Saya dari tadi malam, Syekh, nimba air, Syekh. Nggak ada air, Syekh. Tapi yang keluar adalah permata. Syekh Hasan tersenyum. Bukankah ini yang kamu inginkan dari dulu? Bisa merubah. Kan kimia itu campur-campur jadi sesuatu. Kan gitu. Bukankah ini yang kamu inginkan dari dulu? Sekarang kamu udah menjadi ahli kimia. Profesornya kimia. Bahkan kamu sudah bisa merubah air menjadi permata. Kamu telah mendapatkan ilmu kimia yang kamu mau, maka ambillah itu. Enggak, Syekh, enggak. Saya sudah mendapatkan kenikmatan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah mendapatkan kenikmatan setiap saya batal wudu dan sholat 2 rakaat. Maka tolong jangan ambil kenikmatan itu ya Syekh. Benar, caramu adalah cara yang terbaik Syekh untuk memindahkan keinginan saya yang tadi, niat saya, dosa saya, tujuan saya adalah dunia. Dengan berkah engkau ya Syekh, merubah niat saya, tujuan saya menjadi akhirat. Pengennya akhirat. Maka itulah yang diajarkan oleh guru-guru kita. Kenapa pentingnya kita punya guru supaya ada yang ngarahin. Dan kita pun kalau mau belajar, kita harus tahu guru kita sanatnya kemana. Terutama belajar ilmu agama. Gak gampang-gampang. Kenapa? Karena ini mutawasil. Nyambung satu dengan yang lain. Ya, adik-adikku hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kalau mau belajar agama jangan asal-asalan milih guru. Apalagi zaman sekarang banyak guru-guru online yang nggak jelas sanatnya karena ngelihat dia online, sering aktif di IG-nya, aktif di YouTube-nya. Ya, akhirnya kita ngikutin deh. Omongannya enak nih, gampang. Yang tadinya nggak halal jadi halal. Yang tadinya begini bisa dirubah jadi begini. Enak nih, ambil aja deh. Jangan. Kita penting ketika kita mau ngambil, terutama ilmu agama, kita harus tahu dari mana. Guru kita belajarnya sama siapa? Gurunya lagi siapa? Nyambung nggak sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukan untuk apa-apa, bukan. Tapi untuk bagaimana
nanti sanad keilmuan kita ini nyambung nggak kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sangat penting. Sangat penting. Untuk apa? Supaya kita tahu kemana nih tujuan kita. Karena kita dapat ilmu, Bu, terutama ilmu agama, bukan litafakhur, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk hebat-hebatan, bukan untuk tenar-tenaran. Kalau kita mau nyari menjual agama, kita cuma mau gharatid dunia sedikit daripada perkara dunia, rugi kita, na'udzubillahi min dzalik. Tapi apa? Kita pengen dengan ilmu akhirat ini, dengan ilmu syariat ini, dengan ilmu agama ini akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu penting kita juga untuk menghormati ahlul ilm, orang yang punya ilmu, yang kita pernah ngambil kemanfaatan dari beliau, ambil. Dan hati-hati, jagain hati kita. Karena namanya hati ya, setannya banyak. Masih ingat bulan lalu saya cerita tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mana beliau mempunyai 48 anak, dan 48 anaknya adalah seorang wali. Masih ingat? Ingat ya? Syekh Abdul Qadir Jailani seorang yang luar biasa. Beliau mendapatkan kedudukan itu pun karena husnudzon beliau. Diceritakan di zaman beliau ada seorang wali. Ada seorang wali. Beliau dengan teman-temannya bikin ini janjian gitu. Janjian sama teman-temannya bertiga. Yuk kita temuin wali itu, ada wali di kota sana, yuk kita temuin. Akhirnya mereka nanya, berembuk nih. Kamu kesana nemuin wali itu mau apa? Satu temennya ditanya. Oh, saya mau nemuin wali itu, saya mau mengajukan pertanyaan yang mana pasti dia nggak bisa jawab. Supaya dia malu. Satu. Temen yang berikutnya lagi, kamu mau gimana? Oh iya, saya mau nemuin wali itu, saya mau membuat supaya orang-orang tahu siapa dia. Dia tuh orang bodoh. Dia tuh pasti bukan orang yang pintar seperti kita. Ditanya, Abdul Qadir Jailani, kamu nemuin wali itu mau apa? Apa yang kamu mau ajukan? Saya menemuin wali itu cuma mau tabarukan. Ngambil berkah. Saya mau nemuin cuma mau ngambil berkah. Oh, kamu gak menyiapkan pertanyaan atau mengajukan sesuatu supaya wali itu juga tahu siapa kita. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, siapalah saya? Beliau seorang wali besar, enggak? Saya cuma kesana mau tabarukan, minta berkah. Mudah-mudahan dengan pandangan orang soleh itu bisa merubah kita. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, kita nggak tahu hidayah itu datangnya dari mana. Bisa terjadi kadang-kadang hidayah itu datangnya dari pandangan orang yang soleh, yang mana beliau dipandang sama Allah. Ketika orang itu memandang kita dapat pandangan orang soleh itu, hidayah Allah turunkan buat kita. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, saya ke sana mengambil berkah. Udah, pergi mereka bertiga ke sana. Mereka pergi bertiga ke sana, nggak langsung ditemuin sama wali itu. Ternyata wali itu masuk ke dalam, sebentar lagi keluar dengan jubahnya, dengan pakaiannya, dalam keadaan raut muka yang udah berubah. Lalu bilang, kamu datang ke sini mau ngajukan pertanyaan ini, supaya saya malu, gak bisa jawab dan segala macam. Kamu akan terfitnah dan kamu akan keluar dari Islam. Yang satu lagi, kamu niat datang ke sini dengan niatan tidak baik, begini. Kamu akan terfitnah dengan dunia dan kamu akan lupa dengan dunia itu. Dan kamu Abdul Qadir Jailani, kamu datang dengan niat tabarruk, maka akan jadi seluruh wali-wali di bawah kakimu. Benar. Ternyata benar. Mereka bertiga kaget. Pulanglah mereka. Maka benar yang satu yang tadi niat dijatuhin wali itu diperintahkan sama raja untuk pergi ke satu tempat untuk berdakwah di tempat Nasrani. Akhirnya terfitnah dengan perempuan Nasraniyah. Udah kepincet gitu kalau bahasa kita. Kepincet sama seorang perempuan, boro-boro mau dakwah,
dia udah pengen sama tuh perempuan, kata ayahnya perempuan itu, boleh kamu sama anak saya dengan catatan kamu masuk ke Nasrani. Udah lupa Bu sama ilmunya. Masuk ke Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik, benar-benar kefitnah. Yang satu lagi diamanatin sama raja untuk ngurusin wakaf, untuk ngurusin uang zakat. Akhirnya lupa pakai uang itu sampai dia kelilit dengan dunia dan lupa dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Syekh Abdul Qadir Jailani sampai sekarang namanya harum, sampai sekarang namanya masih disebut, sampai sekarang buku-buku beliau masih dibaca, selawat beliau masih dibaca. Bahkan kita semua tabarukan dengan beliau, dengan kewalian beliau. Kenapa? Berkat husnudzon beliau. Maka mudah-mudahan kita kalau punya guru, kita hormatin guru kita. Kenapa? Karena dengan berkahnya, dengan silsilahnya, dengan wasilahnya, kita bisa sampai insya Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, juga jangan lupa kita berhusnudzon kepada siapapun. Oh, kita kasih alasan kalau dia berbuat salah. Kalau dia berbuat yang kita nggak tahu, jangan hati kita pakai komentar. Tapi kita doain mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Kalau memang dia orang yang ngerti syariat, mungkin ada alasan tertentu yang kita nggak tahu. Mudah-mudahan dengan berkah kita mengingat para aulia, dikatakan bidzikrihim nazalur rahmat, dengan mengingat para aulia turun rahmat. Maka mudah-mudahan dengan berkah kita membaca burda, dengan berkah kita mengenal para ulama, dan bagaimana kita mengikuti guru-guru kita, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat yang banyak, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi hakikatul murid, bisa menjadi murid-murid yang dicintai oleh guru-guru kita, membanggakan guru-guru kita, dan terutama membanggakan segenap daripada guru-guru kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan segenap ilmu yang telah kita dapatkan bisa menjadi hujjah lana la hujjah alaina. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.